Kembali lagi ya, bahasan berikutnya masih di chapter dari inventories ya. Beberapa pembahasan sudah kita discuss di atas ya, yang terkait dengan perpetual, periodic, perbedaan merchandise, perbedaan manufacturing company, kemudian juga ada apakah itu perpetual modified ya, itu sudah dibahas di video-video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam cost included in inventory ya. Jadi inventory ternyata dia tidak bisa berdiri sendiri karena ada beberapa biaya yang akan ditambahkan di dalam inventory tersebut ya. Cost of purchase include the purchase price pastinya ya, import duties and other taxes ya, barang-barang yang didatangkan dari luar ataupun pada saat kita mengirim ya. Hati-hati, di sini akan ada penambahan nilai pajak, kemudian biaya-biaya lainnya ya. Di sini belum kita memasukkan asumsi apabila ternyata pembiayaan tersebut membutuhkan letter of credit dari bank ya. Transportation cost, biaya pengiriman ataupun shipment cost ya, kargo di dalamnya. Handling cost directly related to the acquisitions of the goods. Apa Pak ini contohnya? Anda misalkan mengirimkan satu unit mesin alat berat yang didatangkan dari suatu negara di Timur Tengah. Nah, kemudian barangnya sudah sampai di Indonesia di dermaga. Ya, pertanyaannya adalah handling cost directly related to the acquisition of the goods. Ya, barang tersebut ternyata pada saat mau dikirimkan dimasukkan ke warehouse kita, ke pabrik kita, itu ternyata membutuhkan satu alat khusus yang untuk membawa. Nah, itu jangan lupa juga masuk dalam cost of purchases ya. Nah, itu beberapa cost yang perlu diconsider ya, yang masuk ke dalam cost of purchase ya. Nah, kemudian kita bahas lagi ada beberapa kondisi ya terkait dengan cost of purchase tadi ya. Nah, ini ada period cost ya. Period cost misalkan seperti apa? Saya langsung loncat cost of financing ya. Tadi pada saat kita melakukan pembiayaan inventory dengan melakukan uh, dengan menggunakan pembiayaan financing ya. Itu akan ada interest cost ya. Kemudian ada purchase discount ya. Nah, ini adalah suatu kondisi juga purchase discount yang bisa menambah ataupun mengurangi ya, karena ada period apa, period of discount ya. Anda membeli barang pingin dapat diskon, oh iya kalau pingin dapat diskon inventory saya sebenarnya kan saya beli inventory saya beli biji kopi ya. Nah, biji kopi misalkan, oh ya Pak, kalau Bapak ngambil biji kopi kemudian Bapak membayar katakanlah kan tadi pakai account payable ya, anda melunasi account payable-nya within 20 days, maka Anda mendapatkan diskon. Tapi kalau mohon maaf Pak, kalau Bapak melunasi account payable tadi di atas 20 hari, maka kami tidak bisa memberikan diskon ya. Itu bicara bicara period juga ya. Nah, metodenya ada untuk recognition of discount tadi, ada gross method dan net method ya. Intinya adalah kalau Anda perhatikan di sini 9.800 artinya dia sudah mengconsider adanya diskon dari awal ya. Tapi untuk yang gross method namanya gross, dia masih mengakui keseluruhannya ya. Nanti baru akan pecah di sini ya. Ini adalah diskonnya ya. Di sini sudah tidak ada lagi purchase discount. Kenapa? Dia sudah metode net ya, dari atasnya sudah langsung dikenakan unsur diskon tadi ya. Nah, di sini tetapi ada satu akun purchase discount loss. Karena apa? Karena ini tidak masuk ke dalam period of discount ya, purchase discount loss ya. Di beberapa pembahasan yang lalu kita ada sales forfeited ya, itu untuk mengembalikan diskon yang kita memang tidak menikmati dalam tanda kutip karena kita paid after discount period ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini untuk cost flow dari arus cost dari barang inventory tadi ya. Kita akan membahas yang commonnya dipakai itu adalah FIFO ya. FIFO ya. Kalau untuk yang
specific identification, ya. Dia tidak ada kesulitan, number of unit dikali total cost, ya. Kemudian cost of available for sale, ya, computed in previous section, dari informasi sebelumnya 43.900 deduct ending inventory, maka yang terjual, kenapa saya bisa bilang terjual? Jangan lupa ada kata-kata sold, ya, seperti ini, ya. Nah, yang common things kita pakai adalah metode average dan FIFO, ya. Untuk average cost itu sendiri, ya, kita akan melihat, ya, contoh perhitungannya, ya. Kita akan lihat pembeli 2 Maret, ya. Kemudian dengan unit cost-nya 4 euro, 4,4, 4,75, ya. Nah, di sini masuk unsur weighted average-nya. Ya, weighted average-nya adalah dia membagi 43.900 dengan 10.000 dapat 4,39, ya. Inventory in unit ada inventory in unit ada 6.000 unit, ending inventory ada 6.000 kali 4,39, ya, sehingga menghasilkan 26,30, ya. Cost of good available for sale 43.900 dikurangi dengan ending inventory 26.340 menghasilkan COGS 17.560, ya. Nah, kita akan melanjutkan kembali perhitungannya, ya. Companies using moving average method with perpetual inventory record, ilustrasinya sebagai berikut, ya. Pada saat penjualan, ya, ingat, ya, pada saat ada penjualan 4.000 dia mencatat, ya, namanya metode perpetual, ya. 2.000 dikali 8.000, saldonya 2 kali 4, ya. Ditambah lagi ada purchase lagi 6.000 unit dikali 4,4, ya, 26.400, ya. 26.400 dikali berapa? Kok di sini munculnya 4,3, Pak? 4,3 adalah harga keseimbangan baru, ya. Harga keseimbangan baru yang didapat dari 8.000 ditambah 26.400 dan perhitungan 2.000 tambah 6.000, ya. Nanti Anda bisa tambahkan, hitung calculate 26.400 ditambah 8.000, ya, 34.400 dibagi dengan 8.000, ya. 34.400 yang hijau ini saya sudah highlight hijau angka-angka yang terkait untuk mendapatkan 4,3 euro, ya. Di sini Anda tambahkan dibagi dengan 8.000 menghasilkan 4,3, ya. Kemudian kita lanjutkan, barang terjual di 4.000 unit dengan harga keseimbangan baru 4,3, ya. Kemudian ada purchase barang lagi 2.000 dengan harga baru 4,75, ya. 4,75 dikali dengan 900 dicatatnya dengan 4,45, ya. Ini nanti menjadi critical question bagaimana dia mendapatkan perubahan angka menjadi 4,45 sama metodenya dengan tadi menghitung bagaimana kita mendapatkan 4,3 harga keseimbangan baru, ya. Nah, itu untuk average. Untuk FIFO, ya, first in first out, ya, artinya apa? Assumes that company use good in the order. In other words, the FIFO method assume that the barang yang pertama dibeli adalah cost-nya itu menjadi yang pertama kali keluar, ya, or the first sold, ya. Ini tidak ada yang sulit perhitungannya, COGS-nya, ya. Anda menambahkan number of unit, total cost, ya. Kemudian ini berdasarkan informasi sebelumnya, ya. Tadi sudah disebutkan di atas, ya. Nah, kita menghitung dengan FIFO, ya. Kalau FIFO dia tidak ada perhitungan keseimbangan harga baru seperti tadi 4,3. Karena apa? Kita akan menggunakan urutan, ya. Tadi 4,3 dihitung dengan cara sendiri, ya. Anda menambahkan unitnya, Anda menambahkan harganya, kemudian dibagi, ya. Kita lihat kasusnya sama 2 Maret dan 15 Maret, kemudian ini ada 2.000 plus 6.000, ya. Harganya per unit 4 dan 4,4, ya. Tanggal 19 kita akan ada penjualan sebanyak 4.000. Kita akan lari ke harga yang pertama dulu, dihabiskan dulu nih. Ya, dihabiskan dulu di harga 4, makanya dia menjadi 2.000 dikali dengan 4 euro.
kan dia mestinya akan keluar barang 4.000 Pak. 2.000-nya dia mengambil dari yang harga 4,4 ya. Akibatnya adalah di sini menjadi dua komponen untuk jumlah item barang yang keluar 4.000 di harga 4 dan harga 4,4 ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk kepada perhitungan ya di 30 Maret ya akan ada dia purchase barang lagi 2.000 dikali 4,75. Ending balance-nya kita perhatikan 4.000 kali 4 karena masih ada stok barang di harga 4,4 yang terakhir, tidak ada lagi di harga 4 ya, sekarang sudah terjual, dan harga baru atau stok baru, pembelian stok baru di harga 4,75 ya. Ini adalah dari ending inventory itu sendiri ya. Itu adalah bagaimana kalau kita mengerjakan dengan teknik FIFO ya. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasannya ya. Nah, ini yang sering menjadi isu atau perdebatan bahwa metode yang berbeda akan menghasilkan net income yang berbeda ya. Jadi sering sekali kita ke perusahaan terkadang suka memilih teknik-teknik perhitungan yang menghasilkan net income yang menguntungkan perusahaan ya, seperti itu ya. Di IFRS diperbolehkan tapi membutuhkan konsistensi. Jadi kalau teman-teman pakai average dia harus konsisten average. Kalau mau berpindah harus ada justifikasinya ya. Seperti itu ya, tapi diperbolehkan. Nah, sekarang kalau teman-teman tadi ingat sekali di video yang pertama, ini video yang ketiga itu isu terakhir adalah terkait kalau mereka ternyata ada penghitungan ataupun error ya. Bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan ya. Yang pertama kita akan lihat isunya adalah ending inventory misstated ya. Apa yang akan terjadi ya kalau misalkan what would happen if Lenovo dia bilang mencatat dengan betul beginning inventory dan pembelian, tapi salah mencatat gagal mencatat memasukkan some items in ending inventory ya. Dampaknya bagaimana kita akan lihat ya. Jadi pada saat beginning inventory sudah betul ya, mencatat pembeliannya betul, tapi dia salah nih mencatat ending inventory. Kita akan lihat dampaknya ya. Akibatnya inventory understated, return earning understated, working capital understated, current ratio understated, COGS menjadi overstated dan net income menjadi understated ya. Kita akan lihat understated ya, in ending inventory. Tadi kasusnya in ending inventory ya, yang warna merah ya, but fails to include some items in the ending inventory. Kita akan lihat ya, dia bilang understated in ending inventory 10.000 ya. Kemudian kita akan lihat dia akan decrease net income in 2019 ya, dan meningkatkan increase net income in 2020 ya. Dia bilang ini ada saya highlight warna kuning, kejadiannya cukup unik bahwa kesalahan tersebut is counterbalance ya, atau di offset ya. Jadi sebetulnya teman-teman kalau kejadiannya kesalahannya masih dalam periode 2020 dan 2021 kita masih bisa melakukan counterbalance ya. Jadi kekurangan pencatatan di tahun 2020 akan menaikkan ke pencatatan di 2021. Decrease, increase, akibatnya dia bisa offset ya. Decrease-nya berapa? Ya, nah, kalau kita perhatikan ya, tadi 10.000 ya. Akibatnya dia di sini menjadi decrease, di sini menjadi increase by total ya. Kalau Anda perhatikan antara 2019 dan 2020 total income-nya for 2 years dia bilang 30.000 ya, tapi dengan angka yang berbeda ya. Akibat dia decrease, increase ya. Nah, correct recording-nya kalau teman-teman perhatikan sekarang 20.000 tapi di tahun berikutnya menjadi decrease ya. Kalau kita lihat totalnya sekarang menjadi 30.000. So dia mau bilang ini namanya counterbalance. Artinya kesalahan di tahun 2019 bisa di offset di tahun 2020 sehingga menjadi betul perhitungannya ya. Nah, by total income ya. Jadi tidak ada kesalahan total income tapi setelah kita tunggu tahun berikutnya ya. Maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman perhatikan kalau kita mau melakukan fraud, kecurangan dalam akuntansi itu sebetulnya sifatnya kita tidak bisa melakukan penyembunyian angka secara permanen dalam akun apapun ya.
karena akun tersebut pasti sifatnya hanya akan menggeser. Di tahun tertentu, kekurangan akun tersebut akan pasti muncul. Ya. Nah, karena kami perhatikan ini hanya bisa terus menggeser, menggeser terus ya. Nah, kita lihat lagi contoh misalkan berikutnya. Purchases and inventory misstated yang berikutnya. Suppose that Bishop Company does not record as a purchase certain goods that it owns ya, and does not count them in an inventory ya. Jadi suppose ini dia fail ya, dia tidak mencatat tidak mencatat pembelian beberapa barang, dan dia juga does not count tidak menghitungnya di ending inventory ya, sehingga ending inventory-nya pasti understated. Karena apa? Dia does not count, dia tidak menghitung di ending inventory ya. Jelas-jelas inventory awalnya menjadi understated ya, karena dia tidak mencatat, does not record a purchase, dia tidak mencatat pembelian. Jadi kalau dia tidak mencatat pembelian, kita mendapatkan barang kok tidak dicatatkan, akibatnya inventory understated. Membeli dengan hutang, akibatnya hutangnya understated dong. Karena apa? Anda lupa membeli barang dari supplier A, tapi account payable-nya akibatnya dia menjadi understated ya. Nah, itu efek dari pada laporan keuangan, akibat kita efek dari melakukan entah baik itu kelebihan ya, kelebih catat ataupun kita kurang catat ya. Nah, penyebab-penyebab tadi mempengaruhi current ratio ya. Kenapa current ratio mempengaruhi? Inventory bagian dari aset ya. Anda menghitung current ratio menggunakan aset ya. Inventory bagian dari, akibatnya current asetnya menjadi berbeda pada saat dia overstated ataupun understated ya, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam rumus current ratio menjadi berbeda ya. Nah, itu analoginya kenapa sih Pak kok bisa sampai ke current ratio? Iya, karena current ratio membutuhkan aset membutuhkan apa? Komponennya inventory. Inventory-nya betul nggak? Oh nggak, ternyata ada understated, ada overstated ya. Nah, LIFO ini memang tidak kita bahas karena memang tidak applicable untuk dipakai di dalam konteks Indonesia ya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah perbandingan average dan FIFO yang kita pakai. Kemudian kita akan sedikit mensummary bahwa penggunaan metode periodik maupun menggunakan metode perpetual serta average dan FIFO kembali lagi bukan kepada pemilihan berdasarkan subjektivitas dari corporate, tapi lebih kepada nature of industry ya, nature of industry, nature of company ya, bahwa bagaimana sih, apakah barang-barang saya cocok diperlakukan sebagai moving average atau barang-barang saya cocok diperlakukan sebagai diperlakukan dengan metode FIFO ya. Nah, itu yang menjadi justifikasi apakah kita akan menggunakan FIFO atau kita akan menggunakan moving average ya. Nah, teman-teman, ini adalah akhir dari chapter 8 pembahasan inventory ya. Isu-isu inventory ini masih sangat signifikan terutama di dalam physical count pada saat akhir dari accounting period, terutama pada saat kita berhadapan dengan audit tahunan. Nah, jadi mohon diperhatikan bahwa inventory adalah sebetulnya bagian dari aset, dan itu menjadi cukup signifikan pada saat aset tersebut tidak menunjukkan sesuai dengan jumlah pencatatannya ya. Jadi ini adalah akhir dari chapter 8 terkait dengan inventory. Moga-moga bisa menjadi pemahaman lebih lanjut lagi ya. Dan nanti akan kita lanjutkan kepada pembahasan-pembahasan chapter berikutnya di akuntansi keuangan menengah 1 ya. Semoga kita bisa memahami bagian-bagian dari inventory, dan jangan lupa beberapa penekanan tadi sudah saya highlight warna-warna yang memang menjadi pembahasan dari inventory. Oke, terima kasih. Selamat belajar akuntansi keuangan menengah 1 chapter 8 inventory.